Sebuah mobil kereta wisata mini atau odong-odong yang syarat penumpang terjun bebas di area tempat wisata di Blora, Jawa Tengah. Akibatnya 10 penumpang mengalami luka, 3 diantaranya mengalami patah tulang. Inilah video amatir saat mobil kereta mini wisata atau odong-odong rombongan wisatawan terbalik di sebuah tempat wisata Bukit Serut di Blora, Jawa Tengah. Dalam video tampak sejumlah penumpang histeris. Posisi kereta odong-odong terbalik di area persawahan. Akibat peristiwa ini 10 orang mengalami luka, 3 diantaranya mengalami patah tulang hingga harus dirujuk ke RSUD Blora. Sementara untuk korban luka ringan menjalani perawatan di Puskesmas Ciken. Mayoritas korban merupakan anak-anak. Tadi saya sekitar sore pukul 17, saya dapat laporan dari kepala desa. Ada terjadi odong-odong yang diduga remnya oblong terjadi laka-laka. Ada korbannya Pak dari peristiwa itu? Ini tindak lanjut saya, langsung saya meluncur ke puskesmas ngecek korban. Ternyata di situ ada sekitar 10 korban yang 3 diduga patah dan dirujuk di RSUD Blora. Polisi mengimbau masyarakat jangan menggunakan kereta mini wisata di jalan raya. Petugas akan menindak tegas jika ada kereta odong-odong yang masih melintas di jalan raya. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan Satlantas Polres Blora, sementara sopir odong-odong masih menjalani pemeriksaan. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Bayi berumur 3 bulan di Pati, Jawa Tengah yang sempat dinyatakan hilang ditemukan tewas di tepi sungai. Pembunuhnya tak lain adalah ayah korban yang mengaku jengkel karena anaknya rewel saat diasuh. Soleh Saputra, 20 tahun, warga Kampung Kauman, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan pembuangan anak bayinya yang masih berumur 3 bulan. Sebelumnya, Soleh sempat membuat alibi anaknya hilang saat ditinggal sendirian. Ia bahkan membuat pengumuman di media sosial soal anaknya yang disebutnya menjadi korban hilang itu. Pelaku sempat beralibi kepada istrinya bahwa korban sebelumnya tertidur di kamar dan ditinggal keluar bersama anak yang pertama. Bahkan pelaku juga berinisiatif melaporkan ke pihak kepolisian bahwa anaknya hilang. Tapi itu saya pulang ke rumah, yang anak yang hilang yang si kecil itu posisi di rumah itu dalam keadaan rewel, menangis di dalam kamar, keadaan bangun itu. Lalu saya inisiatif masuk ke dalam kamar, langsung ingin menidurkan agar supaya diam, tidur, supaya nggak rewel. Habis tidur, gang 5 menit itu gantian kakaknya naik ke atas kursi dalam itu, dia nangis, rewel, itu teriak-teriak. Langsung saya inisiatif, saya hubungkan pakai motor. Saya terus meneruskan perjalanan pulang sampai rumah itu jam 12.15 atau sampai jam setengah 1. Waktu itu sudah kondisi bayi sudah tidak ada ya? Ya, sudah tidak. Kondisi bayi sudah tidak ada. Ini sering ditinggal, Mas? Kalau ya, biasanya setiap hari gitu? Baru 5 hari ini. 5 hari ini sering ditinggal di rumah? Iya, sering ditinggal. Tapi nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Polisi yang menyelidiki kasus ini kemudian menemukan kejanggalan atas cerita sang ayah korban. Polisi pun akhirnya menetapkan sang ayah sebagai tersangka. Dari pemeriksaan polisi, terungkap modus tersangka karena selama diasuh putri keduanya tersebut rewel, tersangka tega membekap sang anak dengan bantal hingga tak lagi bernafas. Ironisnya, jasadnya dibungkus plastik dan dibuang ke sungai di Dukuh Kaliampung. Bahwasannya sang ayah daripada anak bayi tersebut adalah pelaku yang membunuh daripada anaknya tersebut. Dengan cara anak tersebut dibekap oleh bantal, kemudian setelah tidak bernafas, anak bayi tersebut dimasukkan ke dalam kantong kresek hitam dan dibawa melalui motor, dimasukkan ke dalam bagasi jok motor dan dibuang di aliran sungai Kaliampung. Pelaku mengaku frustasi terhadap anaknya yang tak kunjung tenang saat diasuh olehnya.
Ia pun memutuskan menghabisi nyawa anaknya tersebut. Kenapa saudara tersangka sampai tega membunuh anaknya sendiri? Otak saya merasa kuat. Ini mentok itu lagi. Katanya emosi, karena kedua anak itu pada rewel. Otak saya itu bingung caranya menangani semua itu gimana. Terus langsung saya inisiatif itu menyekap anak saya yang Naura itu hingga tidak bernafas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rahim, TV One mengabarkan.